three, four. Barzagli, Bonucci, Chiellini, De Rossi, Candreva, De Sciglio, Paletta, Marchisio, Verratti, Balotelli, Immobile, Insigne, Cassano, Parolo, Buffon, Pelì e Sirigu. Da-da-da, 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 Abate, Aquilani, Thiago Motta, Ranocchia. Bro Angga, hari ini kita ajak set piecer untuk lihat timnas Italia. Italia ya? Ya, Gli Azzurri. Gli Azzurri. Ya. Artinya? The Blues. The Blues. Ya, Biru. Biru, Karena ya. memang kostumnya biru. Yes, gitu. Nah, Italia ini sendiri terlepas dari hasilnya nanti di Euro 2020 ini, Oke. ini saat ini ada di ranking 7 dunia, bro. Oke. Ya, menurut ranking FIFA, ini Italia ada di 7. Ya, kemudian Italia ini lo tau lah, kalau juara dunia lo mungkin lo hafal lah. Udah berapa kali juara dunia kan Italia. Terakhir 2006 lah. Ya, ada insiden kening itu ya. Yoi, Zidane. Ya, Zidane dan Materazzi. Materazzi. Itu mungkin salah satu momen yang nggak bisa kita lupain. Epic moment. Epic moment ya. Iya. Ya. Nah, kemudian Italia juga sebetulnya sudah pernah juara Eropa. Nah. Ya, Italia udah juara Eropa 1 kali. Dulu tapi zaman dulu di tahun 68. Sudah lama sekali ya? Udah lama. Oke. Iya. Waktu itu tuh zamannya ada Giacinto Fassetti, Wih, itu Inter, ada Sandro Mazzola, Widih. ada kemunculan Dinozov, bro. Baru mulai. Masih muda doi. Dinozov ini Ya. pemain terkenalnya di klub apa ya? Dinozov Juventus. Juventus. Widih. Ya, Iya, kan? Nah, iya. ada Dinozov, Mazzola, ada Gianni Rivera dulu tahun 68. Tahun Ya. 68. Dan baru sekali memang ya. Jadi bahkan tuh saking lamanya dulu di tahun 68 itu masih pakai lempar koin. Apanya nih yang lempar koin? Jadi untuk nentuin hasil setelah draw itu masih pakai koin, bro. Tidak pakai sudden death, penalti, golden goal, silver goal enggak ya? Betul, gitu. Jadi udah lama juga Italia juara Eropa, dan kalau juara dunia sih kita masih ingat ya, bro ya. 2006 terakhir Ya. ya. 2006 ada kartu merah. Betul. Nah, tapi bro, di kali ini kita nggak bahas Italia secara prestasi dan yang lain-lain. Nah, Ya, kita lebih lihat Bro Angga, Italia ini kan punya Serie A ya. yes. Liga yang udah mendunia juga dan masuk top 5 liga Eropa yang paling bagus juga. Nah, Italia ini timnasnya ini pakai pemain-pemain asli di sana gitu. Asli Serie A. Ya. Jadi memang salah satu ciri khas The Blues atau Gli Azzurri memang mereka hanya mempunyai tradisi lah. Tradisinya itu bahwa pelatih Italia itu akan menggunakan tim individu-individu atau player-player yang main di Serie A saja. Iya, betul. Karena mereka nganggap juga liganya bagus. Okay. Coba kalau Bung Angga bayangkan, kalau di Indonesia kita justru bangga kalau kita pakai pemain Indonesia yang main di luar. Yoi, kayak Eli Aiboy Iya dan kan? lain-lain. Oh, main di Singapura, di Thailand, kita Yoi. bangga. Kalau Italia memang dia cukup pede, dia pakai pemain-pemain yang ada di liga dia. Iya, karena kalau dari segi industri mungkin lebih duluan maju ya. Daripada, kalau nggak tahu sih, kalau dari gua yang tumbuh di era 90-an sampai 2000-an awal, konsumsi gua itu maupun di RCTI dulu memang Liga Serie A. Ya, betul. Iya, gitu. Sebelum ada kasus Calciopoli lah ya. Ya. Itu kita nggak usah bahas, bro. Kasus Calciopoli. Yoi, artinya memang Liga Italia menjadi kiblat waktu itu. Betul. Ya, jadi memang menariknya itu juga, selain memang pemain-pemainnya bagus di Serie A, cuma memang dia pede nih pakai pemain-pemain yang ada di liganya. Dan memang pemain Italia itu agak jarang, bro, yang mereka main keluar gitu, agak jarang. Ada beberapa aja. Ada beberapa, iya. Tapi maksudnya dari zaman dulu ke saat ini nggak banyak lah. Nggak banyak, Gitu. Nah, oke. kalau kita lihat, bro, di squad Italia yang saat ini nih, di Euro 2020, ya. Kalau kita lihat, kita ambil contoh aja ya. Squad yang sekarang nih ya. Gua ambil contoh squad yang sekarang Squad yang aja. sekarang, oke. Mereka kan bawa 26 pemain tuh, ya. Itu kalau kita lihat ya, ini di sini ada Gianluigi Donnarumma, kipernya ya. Kiper tuh. Ya, kipernya nih semua di Serie A.
Ya, ada Donnarumma, ada Alex Meret dari Napoli, ada Sirigu dari Torino. Oke. Jadi semua kipernya Serie A. Dari Serie A. Ya. Kemudian kalau pemain bertahannya, ini kita lihat ada 2 sebenarnya yang main di luar Serie A, yaitu Emerson di Chelsea, bek kiri itu, dan ada Florenzi main di PSG, bek Tapi kanan. pemain inti di klubnya masing-masing. Nah, nanti kita lihat. Oke. Ya, tapi paling nggak di back maksud gue itu ada 2 pemain yang main di luar Serie A. Oke. Ya, oke. di gelandang juga gitu. Di gelandang hampir semuanya pemain tengah ini asal Serie A, bro. Iya, gelandang bertahan maupun gelandang penyerangan. Yes. Oke, Ya, memang ada 2 nih, ada Jorginho dan Verratti. Itu main di PSG dan Chelsea. Ya, sisanya selebihnya main di Italia. Ya. Itali. Tapi kalau untuk striker, bro, all strikers is on Serie A. Artinya semuanya main di Serie A. Semua striker ya yang dipakai Iya, yang dipakai timnas di Serie A. Italia. Pelatihnya siapa sekarang, Jak? Italia? Pelatihnya sekarang bukan Antonio Conte yang pasti. Nah, yang pasti bukan Antonio Conte, bukan Simone Inzaghi juga. Ya, pelatihnya ini Mancini, bro. Iya. Lazio, legenda Lazio itu. Iya, legend ini. Legend. Ya. Roberto Mancini. Ya, dan dia apa? Jadi kalau ngomong nama-nama pemainnya harus gitu kayaknya. Kalau mereka yang ngomong gitu ya kan. Mancini. Kalau kita kan ngomong Roberto Mancini. Nah, kalau mereka ngomong Roberto Mancini. Iya, ada ini 2 harkat. Ada Mancini, ada ya, Ya. ya mati. apa? Mancini. Oke, Roberto Mancini ya sekarang yang diasuhin. Oke, kembali ke squad. Ya, jadi memang itu tadi skuadnya yang lumayan komplit ini memang asalnya banyak dari Serie A. Nah, di skuadnya sendiri ini yang paling senior itu, bro, ada 2 back Juventus. Lo pasti kenal lah, Chiellini sama Bonucci yang usianya udah nggak muda lagi. Mereka paling senior di situ. Tapi yang kita lihat juga banyak pemain muda nih, bro, yang saat ini memang puja-puji pundit sepak bola juga ya. Banyak pemain-pemain berbakat di Italia. Kalau kayak di kiper ada Donnarumma, market value-nya tinggi ya, terlepas dari agentnya. Iya. Tapi memang market value-nya tinggi. Kemudian ada Bastoni, Barella, Chiesa. Chiesa ini anak Enrico Chiesa, bro. Chiesa. Iya. Yang di Parma ya dulu ya. Iya. Jadi luar biasa. sekarang anaknya pun main di timnas Sebagai sebagai gelandang serang. gelandang serang. Ya, Oke. bisa sebagai striker juga ya. Iya. Jadi Tapi memang menarik ya kalau Ya. ngelihat Itali, tim-tim yang sekarang memang tidak terlalu wah dibandingkan pemain-pemain dari Amerika Selatan atau dari ini. Kalau gua lihat squad-squadnya itu memang ini muda, hanya beberapa orang yang senior di belakang. ya, Beda sama wajah Itali 2006. Yang dominan itu pemainnya memang pemain-pemain berumur. Mau depan, mau belakang itu berumur. Mulai dari Nesta sampai Totti, sampai Vincenzo Montella berumur. Kalau sekarang lumayan junior ya, Ja ya. Ya, tapi kompak, bro, kompak. Beda ya. Artinya Mancini ini dinilai berhasil lah. Dia mengkombinasikan meracik pemain-pemain muda dan senior ini jadi satu tim yang kompak. Yoi. Nah, kalau kita lihat, Bro Angga, skuad intinya Italia, di skuad intinya Italia saat ini, kalau kita lihat yang dipakai mereka main beberapa kali, itu selalu pakai formasi 4-3-3, ya. Atau nanti bisa berubah di tengah jalan, tapi yang pasti ada di belakang itu mereka ada 4 back, itu Chiellini, Bonucci yang senior, kemudian diapit oleh si Florenzi di kanan dan Spinazzola ya, sebelah kiri ya. Dari Roma itu, bro. Roma. Nah, di tengahnya, bro, mereka pasang 3. Ada Jorginho, dia sebagai pengatur serangan ya. Kemudian ada Barella sama Locatelli Di depan. di sampingnya. Di ya. samping. Oh, oke, Sampingnya, ya. sayap. Iya, kemudian di 3 di depan itu 3-3-nya tuh di Serie A, bro. Ada Immobile, Berardi sama Insigne. Immobile sebagai striker murni. Iya, kemudian ada Insigne sama Berardi biasanya goyang-goyang tuh. Itu Paham. jadi kalau kita lihat di squad ini sebenarnya cukup bagus. Kalau kita lihat satu-satu nih, Bro Angga, pertama dari kiper deh. Dari kiper. Ya, lu kan tahu Italia nggak pernah kehabisan kiper-kiper bagus kan? Jadi istilah kata Italia itu pabrik kiper dunia. Mulai dari Gimana tuh, Bro? Gianluca Pagliuca, Nah. kan keemasan seorang Gianluca Pagliuca. Habis itu muncul Francesco Toldo berbarengan dengan Gianluigi Buffon. Iya. Itu terus-terusan. Ada Yes. terus. Kita Yeah.
nggak boleh lupa juga dengan Angelo Peruzzi. Wah. Semuanya, Cak. Jadi kayaknya Semuanya. kalau kiper Itali tuh kayak pencetak ya, bro. Ya udah, kiper sama back Apa back? sama bertahan. Memang Italia ini dekat sama kesan bertahan. Catenaccio. Catenaccio, Grendel ya. Grendel. Iya. Catenaccio. Catenaccio. Yo. Jadi ya gitu, kalau kiper kita nggak usah Donnarumma sekarang walaupun masih muda tapi udah luar biasa dan Iya. bener kata lu dari zaman dulu ada Zoff tadi ya, Yes. Simon Zenga, Walter Zenga, Pagliuca Yo. sampai ke eranya Buffon, Peruzzi, Toldo ya kan. Memang Italia tuh pabriknya lah ya, bro. Yo. Antonioli dari Roma ya kan. Nah, Antonioli. iya. Yo. Jadi bahkan kiper lapis 2-nya Italia aja tuh Kiper utama di klubnya. gitu. Iya kan? Yo. Nah, kalau kita bahas squad utamanya nih, bro, Mm. ya kita kan akan perhatiin nih pemain yang main di luar Serie A. Nah, yang kita bahas, bro, bahwa ada 4 pemain ini nih. Tadi di belakang ada Florenzi yang main di PSG, ada Emerson yang main di Chelsea, kemudian di tengah ada Jorginho dan Verratti. Nah, mungkin nggak Italia main tanpa mereka nih. Gitu. Sehingga bener. semua pemainnya memang tanpa apa tadi lu bilang tanpa perantau. Tanpa perantau. Jadi Ya. kalau backnya tanpa liga lain nggak masalah. Betul. Back di kiper tanpa liga lain nggak masalah. Iya. Penyerang juga full Serie A. Ya. Tapi kalau tengahnya ini nggak ada pemain perantau, gimana? Nah, coba kita lihat ya. Iya. Kalau kita lihat squad yang saat ini, bro, Mm-mm. itu formasinya kan pakai 4-3-3. Oke. Kalau kita bahas di belakang ada Chiellini, Bonucci tadi, kanan kirinya ada Florenzi dan Spinazzola. Spinazzola. Nah, gue rasa kalau untuk yang tadi back ya, rasanya pertama kalau Florenzi ini nggak dipakai sih sebetulnya masih bisa. Karena Masih di bisa. Italia ada Rafael Toloi main di Atalanta, ada di Napoli di Lorenzo main di Napoli. Kemudian si Spinazzola ini juga bagus sekali mainnya gitu ya. Paling atraktif lah, Iya, salah satu back atraktif. Jadi nggak ada masalah. Nggak ada masalah Nah, ya di backnya. Emerson yang main di Chelsea juga saat ini rasanya bukan squad inti, Utama ya. bukan squad utama. Dan di Italia back kiri masih banyak. Yang di luar timnas juga ada Calabria, yang main di Milan ada Biraghi, ada Pellegrini. Oke, Jadi masih banyak lah. Jadi kalau back tadi lu bilang back Italia salah satu pabriknya back dan kiper. Jadi back semua dipaksakan dari Italia juga masih oke. no problem. No problem. No problem. Gitu. No problemo. Nah masalahnya Di tadi tengah nih. di tengah. Ah. Karena saat ini kan Italia itu mengandalkan banget si Jorginho, bro. Jorginho. Nah Jorginho ini dia main sebagai regista lah istilahnya. Oke, pendaftaran bukan? Iya kurang lebih sama lah. Registra. Iya. Oke. Jadi regista ini apa ya? Kalau bahasa Inggrisnya deep lying playmaker. Fungsinya? Playmaker tapi main ke dalam. Fungsinya? Jadi regista ini pemain yang memang dia main di depan back, bro. Biasanya diapit gelandang lain atau bisa sendiri, tapi dia fungsinya biasa dari back ke dia yang nanti ngatur permainan. Oke, decision making ya. Iya. Decision maker. Nah, memang regista ini susah, bro. Kenapa? Karena dia harus cerdas. Oke. Karena kan dia ngalirin bola, dia nentuin. Dalam waktu sepersekian detik dia harus memutuskan. Yes. Regista terkenal sebelumnya nih, sebelum Jorginho nih di Ya, Italia. pasti Pirlo lah. Oh, Pirlo dulu iya. kan striker, tapi akhirnya berubah jadi regista ya. Kirain Conte bukan ya? Conte. Antonio Conte. Bukan. Udah lah, kita jangan bahas Conte, bro. Ya kan? Tapi Conte itu mantan pelatih timnas. Iya. Nah. Nah, berarti dulunya Pirlo ya. Regista ini memang salah Pirlo. satu regista Pirlo lah. Nah, si Jorginho ini ya dia memang umpan jarak jauh, umpan dekatnya bagus. Kemudian dia bisa nyimbangin permainan. Jadi permainan tuh dimulai dari regista, bro. Oke. Nah, dia nih sekarang salah satu andalan Italia banget. Dan tapi tidak bermain di Serie A. Yes, dia kan kemarin baru menang champion lawan Chelsea. Wih, Iya. kita harus beri applause buat keep the blue flag flying high. Yes. Yoi. Gitu ya. Jadi oke, Jorginho ini selama rekor 33 kali tidak terkalahkan di Italia, Jorginho ini sebagai peran penting di Yes. tim dan inti ya. Dan inti. Jadi ya. kalau tidak ada Jorginho seperti apa? Nah, kira-kira? jadi Jorginho ini sebenarnya kan Brazilian, bro.
darah Brazil, cuma dia punya darah Itali juga. Akhirnya memutuskan main di Itali. Ya dulu kan pemain mana Napoli ya. Napoli ini kesayangannya Maurizio Sarri dulu, dibawa ke Chelsea. Sarinya keluar, dia tetap di Chelsea dan menang champion. Tapi ini artinya tekniknya teknik Brazil. Oke, apa namanya tuh? Tarian samba. Yes, dulu kan ada juga siapa tuh yang 2006 tuh? Camoranesi. Nah, Camoranesi. Berdarah Argentina. Iya. Tapi dia memilih untuk membela Italian. Nah, si Jorginho ini sama lah. Dia Brazil, tapi memang kemampuannya dipakai dan Mancini juga sangat bergantung ke dia nih. Namanya juga kan sudah bukan nama Italia ya. Jorginho. Kalau kita dengar Ronaldinho, Robinho pasti Brazil. Pasti Brazil. Gue ngomong gue jadi itu Brazilian Italia. Oh iya. Nah gitu bro. Berarti gimana? Tidak akan mungkin ini ya. Nah kemampuan Italia ini tanpa Jorginho seperti apa? Ya jadi memang mencari regista yang bagus itu memang susah ya. Memang susah. Nah kalau kita lihat satu lagi sebetulnya tadi yang main di luar Serie A juga bro. Marco Verratti. Ya, ini main di PSG, ya, main di PSG. Udah lama. Salah satu pemain yang memang lebih milih main di luar nih daripada di Serie A. Besarnya bukan di Serie A. Iya, dia dari Pescara dulu langsung ke PSG dan udah 9 tahun kayaknya ya. Main di Prancis udah cukup lama. Nah, di PSG ya, di PSG sebenarnya perannya dia tuh beda nih. Kalau Jorginho tadi regista kan. Kalau si Verratti dia mezzala. Ya, jadi kalau ada beberapa istilah bro Angga set piecer. Jadi di Italia ada posisi, ada peran gitu ya. Jadi kayak regista, ada juga mezzala. Mezzala ini gelandang serang. Ya, ada trequartista. Iya, trequartista tuh di belakang striker biasanya. Dan ada juga sebutan fantasista. Ya, orang-orang yang punya kualitas teknik individu tinggi gitu ya. Iya, seperti Messi atau Ronaldo seperti itu ya. Iya, Ronaldinho ya kan yang punya inilah kemampuan out of football. Out of football. Jadi memang tengahnya ini ada Jorginho, terus ada Verratti yang notabene dia tidak tumbuh dan besar di Serie A. Ya. Lalu kalau kembali ke pertanyaan tadi, kayaknya sulit nih bagi tim Italia untuk bisa perform bagus tanpa kedua orang ini. Nah, sebenarnya kalau pertanyaan lu bagus nih, tapi kita coba lihat tadi kalau kita bilang Jorginho sebagai regista. Di Italia saat ini memang agak susah nih nyari sosok si regista yang lain. Ya ada juga di luar timnas nih ada Sandro Tonali masih muda sekarang main di Milan. Nah di Brescia dia sebagai regista, tapi rasanya di Milan di Italia agak berubah. Belum ini ya. Sebagai gelandang serang, sebagai mezzala. Berubah ya. Iya, ada juga Stefano Sensi. Pemain Inter yang nggak dibawa ke Euro karena cedera ya. Dan Sensian dia. Dan karena itulah dia nggak dibawa. Itu dia di Italia di Itali dia sebagai mezzala, padahal di Inter dia lebih sebagai regista. Jadi yang murni nih untuk menggantikan si Jorginho memang saat ini yang betul-betul mumpuni belum ada sih bro. Belum ada. Ya. Akan seperti apa nih tim Italia tanpa Jorginho? Nah, itu pertanyaan kita tuh. Ya betul. Jadi agak susah sih kalau sosok si Jorginho. Tapi kalau si Verratti dia kan kalau di PSG sebenarnya mezzala. Tapi di Itali dia juga dipaksa sebenarnya mezzala plus jadi regista juga. Gitu. Kemarin sempat main juga game lawan Itali main juga si Verratti. Nah, mainnya bagus juga. Dan tapi kalau kita cari squad sosok mezzala di timnas Itali itu lumayan banyak. Saat ini ada Barella juga mezzala. Ada Bernardeschi-nya Juventus itu mezzala juga. Mezzala ini penyerang lubang ya. Jadi gelandang serang, bro. Gelandang serang. Nah, dia tuh biasanya dapat bola dari regista, dia nyari-nyari sudut sempit, bisa dia main agak ke sayap. Jadi, pendobrak dong ya. Iya, jadi lebih ngedobrak gitu. Berarti memang berat mana nih peran setelah diputuskan penyerangan ini oleh seorang regista lalu diberikan kepada seorang mezzala. Ya. Mezzala ini menentukan sesuatu ya. Iya, betul. Dia biasa buat perbedaan mezzala ini. Biasa umpan jauh dari regista,
out. Atau registanya pengen A, dianya menerjemahkan jadi B. Kurang cermat, Mezzala. Iya. Ya jadi apa? Jadi gitu bro, kadang Regista ngumpan, Mezzala tuh yang ini ya. Menerjemahkan visi dari seorang Yes, regista betul. gitu. Jorginho berarti memang benar-benar penting. Nah tapi ya tadi kalau Jorginho sosok yang memang agak susah kita cari penggantinya. Kalau Verratti dia sebagai Mezzala tadi masih ada Tonali, Ya, masih ada ya. Sensi. Kemudian pemain-pemain di luar squad saat ini Ya. sebagai Mezzala di Italia itu juga lumayan banyak. Ada Zaniolo di Roma pemain muda, Pellegrini. Ada di Fiorentina itu Castrovilli. Castrovilli. Itu bagus-bagus sebagai Mezzala. Iya. Ya, jadi bisa lah kalau kita Verratti kan kalau nanti tergantikan sebetulnya bisa juga. Berarti Gitu. yang tidak tergantikan ini memang Jorginho. Ya, gue nggak bisa bilang gitu sih. Tapi Ya. saat ini sih Sulit. melihat kebutuhannya. Iya, Prinsipnya Serie A tadi agak sulit iya. tanpa Dan, perantau ya. dan Jorginho ini kan main di Chelsea ya. Ya. Nah, Chelsea kan kalau lu lihat dulu kan zaman dulu banyak juga tuh pemain-pemain Italia. Yoi, Iya pada kan? sejarahnya. Nah, ingat gak lu yang rambutnya mirip lu tuh? Ravanelli. Lavanelli. Ravanelli Banan nggak? maksudnya. Ravanelli tapi gak di Chelsea, dia Nggak di, di Chelsea. Middlesbrough. The Borough. Borough. Yang di Ya. Chelsea itu Gianluca Vialli. Ya. Yoi. Dia regista juga kalau nggak salah itu. Dan sekaligus apa namanya? Vialli striker bro. Dia striker ya? Iya. Pelatih itu apa sih bahasa Italianya? Pelatih? Allenatore. Allenatore. Wih, pelatih sekaligus pemain. Ya. Yang tidak akan mungkin ditemukan sekarang tuh jarang banget. Jarang banget. Iya. Iya. Jadi dulu ada Vialli, ada Di Matteo ya di Chelsea, ada Ravanelli, Ada Gianfranco Zola. Zola, betul. Dan Tapi mereka tidak dipanggil ke timnas ya. dulu ya. Iya, nggak dipanggil Iya, iya. karena mungkin ya Itali dulu punya prinsip kali ya. Punya prinsip bahwa yang main di Itali harus pemain-pemain Serie A. Gitu ya. Yo. Iya. Sekarang dengan adanya Jorginho ya ada perubahan mungkin, ada kelonggaran gitu. Iya, Mungkin lama-lama bisa dibuka juga nih seluruhnya nih. Tapi memang menyesuaikan kebutuhan tim juga kali bro. Ya. Ya, dulu juga ada ini di Canio. Di Di West Ham kan. Pemarah. Di Canio itu pemarah, bro. Gitu ya. Iya. Emosional. Iya, kan seperti tandemnya itu Paul Gascoigne. Wah, Iya, sama-sama pemarah itu. Sama-sama pemarah, Sama-sama pemarah. Kayak kalau di Milan tuh Gattuso. Gattuso ya. Iya. Gitu apa namanya? Kayak banteng, serodok sana serodok sini. Wih, gitu. Nah, Italia yang main di luar juga yang hangat-hangat tuh kalau 2000-an tuh Balotelli. Balotelli. Iya kan, main di City, main di Liverpool. Tapi ya. jarang latihan. Iya kan? Why always me ya, Ya. gitu. Jadi gitu bro, saat ini squad Italia tergantung juga ke Jorginho dan tadi Verratti. Kemudian ada Florenzi Emerson, walaupun semuanya bisa tergantikan lah. Yang agak susah memang menggantikan Jorginho. perannya Jorginho. Iya. Italia memang negara penuh bakat ya. Kalau seperti itu apa kita dari sejarah-sejarahnya dan memang sejarah industri sepak bolanya Italia itu dekat dengan sejarah sepak bola. Ya, jadi romantisme sepak bolanya memang tinggi lah. Ya, Gitu sebagai ya. generasi 90-an dan 2000-an awal pasti Yes. dekat dengan Serie A. Yo. Dan Italia ini pede dan bangga membangun timnasnya dengan pemain-pemain Serie A. Made in Italy. Yes. Yo, gitu, Made in bro. Serie A. Yo, iya, biasa. Pertanyaan cuma satu, Jak, sekarang di benak gua nih. Italia mampu nggak, Bos?